Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kami haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat menyelesaikan video ini untuk memenuhi tugas usul al-tafsir. Dan kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Anissa Rahmawati, dan teman saya yaitu Heru Prasetyo akan sedikit menjelaskan materi tentang Mubham al-Dolalah. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian Mubham al-Dolalah. Mubham al-Dolalah itu adalah lafadz yang dari segi lafadznya saja itu sudah tidak diketahui maknanya. Dan lafadz ini baru bisa dipahami jika kita dapat penjelasan atau penafsiran dari luar makna tersebut. Kedua, itu ada pembagian Mubham al-Dolalah. Pembagian Mubham al-Dolalah itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada kafi, yang kedua ada muskil, yang ketiga ada mujmal, dan yang terakhir ada mutasyabih. Yang pertama tadi ada kafi. Kafi itu secara lugoh atau bahasa itu maknanya tidak jelas. Adapun secara terminologis ulama memformulasikannya dalam pengertian yang beraneka ragam. Salah satunya itu kafi ini adalah suatu lafadz yang maknanya beraneka ragam. Namun makna yang beraneka ragam tadi masih saling bersangkutan satu sama lain dan tidak mengakibatkan perbedaan pengertian atau makna. Dan di sini saya akan mengambil contoh pada lafal as-sariku pada surat Al-Maidah ayat 38 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, was-sariku was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim, yang artinya itu laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Lafadz as-sariku di sini yang berarti pencuri. Ini masuk ke dalam kategori kafi karena lafadz ini masih belum jelas. Pencuri itu maknanya banyak. Maksudnya pencuri itu pengertiannya banyak. Pencuri yang seperti apa? Pencuri yang mencuri yang seperti di malam hari, yang ketika orang tidur dia masuk dari jendela kah, atau perampok kah, atau pencopet. Kan di sini belum jelas pencuri yang seperti apa. Nah, makanya lafadz ini masuk ke dalam lafadz kafi. Dan baru bisa kita pahami setelah kita membaca seperti penafsirannya atau dalil-dalil yang lain yang di luar dari lafadz tersebut. Dan materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Heru Prasetyo. Selanjutnya adalah muskil. Apa sih muskil? Muskil adalah lafaz yang menunjukkan terhadap maknanya tersama karena zat atau lafaznya sendiri. Eliminasi ketersamaannya dapat dilakukan dengan pembahasan yang mendalam dan perenungan, seperti kalau sebuah lafaz mencakup banyak makna hakiki dan majadi, serta memastikan salah satu di antaranya haruslah melalui pembahasan yang mendalam. Contohnya yaitu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 223 yang ada lafal anna di dalamnya, yang bunyinya yaitu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaqu wa basyiril mu'minin.
Shadaqallahul azim. Yang artinya adalah istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam. Maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki, dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya, dan berilah kabar gembira kepada orang yang beriman. Selanjutnya ada mujmal. Mujmal secara etimologis yang berarti samar atau majmu atau kumpulan dan tidak terperinci. Sedangkan dalam istilah teknik usul fikih, mujmal berarti lafaz yang maknanya tidak bisa ditangkap oleh nalar karena merupakan kata-kata yang secara kebahasaan bersifat tidak pasti atau pinjaman dari bahasa lain. Contohnya itu dalam Quran surah Al-Ma'arij ayat 19, di mana dalam Quran surah Al-Ma'arij ayat 19 itu ada lafal halu'an, dan saya akan membacakan dari ayat 19 sampai 20 yang bunyinya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan, ia berkikir. Quran surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai dengan 20. Pada ayat 19 di Quran surah Al-Ma'arij terdapat lafal halu'an yang tidak dapat dipahami karena termasuk lafal asing, sehingga Allah menjelaskan dengan ayat selanjutnya. Selanjutnya, yang kedua, ada pemalingan dari makna lugawi atau etimologi ke makna istilahi atau terminologi. Seperti lafal sholat, zakat, puasa, dan lafal lainnya yang Allah palingkan dari makna lugawi dan digunakan di dalam makna syariat yang tidak diketahui melalui aspek bahasa, melainkan dijelaskan lewat hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir ada mutasyabih. Mutasyabih adalah secara bahasa, mutasyabih adalah lafaz yang melakukan pengertiannya karena mengandung beberapa persamaan. Contoh mutasyabih. Mutasyabih dapat berupa potongan huruf di awal-awal surah yang di dalam Al-Quran seperti alif, lam, mim, hamim, kah, ya, ain, shad, dan sebagainya. Potongan huruf hijaiyah tidak ditemukan maknanya, hanya Allah yang mengetahui makna dari huruf tersebut. Kemudian juga berupa sifat-sifat Allah yang menyerupakan dengan ciptaannya. Misalnya, pada lafal ID pada surah Al-Fat ayat 10. Jadi kesimpulannya adalah mubham adalah lafaz yang dari segi lafaznya itu sendiri tidak dapat diketahui maknanya. Lafaz ini baru dapat dipahami maknanya bila ada penjelasan atau penafsiran dari luar lafaz tersebut. Mubham adalah terbagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama ada kafi, yang kedua ada muskil, yang ketiga ada musmal, dan yang keempat ada mutasyabih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.